Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau membuat presentasi pemodelan UML dan metode SDLC. Oke, yang pertama aku bahas tentang sejarah UML. UML dikembangkan oleh 3 serangkai yang dikenal dengan julukan The Three Amigos yang beranggotakan Grady Botts, Ivar Jacobson, Jerome. Sebenarnya UML diberi nama dengan OOSE, Object Oriented Software and More. Sejarah UML sendiri dikenal akan pentingnya metode pengembangan sistem yang tumbuh pada akhir 1990. Dari awal 1990, hal ini dilatar belakangi kegagalan yang sangat besar pada penerapan applitas ide print data pada proses untuk sistem besar yang sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya pengembangan sistem. Sampai era tahun 1990, metodologi pemodelan berorientasi objek telah bermunculan. Di antaranya adalah metodologi Botts, metodologi Church, metodologi OSSE, metodologi OMT, metodologi Slor-Mellor, metodologi Weisberg, dan sebagainya. Dimulai pada bulan Oktober 1994, Botts, Rambach, dan Jacobson yang merupakan 3 tokoh yang metodologinya hanya digunakan 1997, UML versi 1.1 muncul dan saat ini versi terbaru adalah versi 1.5 yang diurus bulan Maret 2003. Botts, Rambach, dan Jacobson menyusun 3 buku serial tentang UML pada tahun 1999. Sejak saat itu, UML telah menjelma menjadi standar bahasa pemodelan untuk operasi berorientasi objek. Oke, yang kedua yang kubahas tentang definisi UML. UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artikel atau bagian dari domain yang digunakan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Artilet dapat berubah model, deskripsi, atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. Nah, aku kasih tahu tentang tujuan UML ya. Yang pertama yaitu membantu untuk memvisualisasikan objek, membantu memberikan gambar struktur atau perilaku, digunakan untuk mendokumentasikan kepuasan yang telah dibuat. Ada juga 5 hal yang harus wajib diperhatikan, yaitu setiap model menampilkan tingkat abstraksi yang berbeda-beda. Semakin baik sebuah model, semakin baik gambar yang diberikan atas ada yang diwakili. Model yang dipilih akan mempengaruhi bentuk solusi yang akan dibuatkan. Terkadang, sebuah model tidak cukup menggambarkan objek yang diwadah. Tidak ada model tunggal yang memadai, diperlukan satu set model untuk menyelesaikan sistem non-trivial. Dan berbagai faktor tersebut, pemodelan termasuk proses yang penting, karena berfungsi dalam menyelesaikan sebuah persoalan dan akan mempengaruhi solusi yang dihasilkan. Tujuan dari pemodelan perangkat lunak yaitu membantu semua tim yang terlibat dalam memahami sistem yang sedang dibangun, meningkatkan produktivitas tim pengembang dikarenakan pemahaman orang sistem yang lebih baik, mengurangi defek yang muncul,
sebagai alat komunikasi antara tim pengembang dan pengguna, sebagai acuan mendokumentasikan kebutuhan sistem, membantu tim pengembang ketika harus melakukan dekomposisi dan mendominasi sistem, sebagai acuan ketika akan melakukan pengembangan sistem. Sebuah proyek pengembangan perangkat lunak pemodelan dilakukan setelah analisis kebutuhan sistem selesai. Ada banyak bahasa pemrograman, namun yang paling umum digunakan untuk pemodelan adalah UML. UML adalah bahasa pemodelan tipe gratis yang menampilkan banyak model-model dalam bentuk notasi-notasi gambar. Struktur diagram UML ada 7, yaitu kelas diagram, komponen diagram, deployment diagram, objek diagram, package diagram, composite struktur diagram, profil diagram. Adapun dengan behavior yang digunakan untuk menampilkan perilaku dari objek-objek yang ada di dalam sebuah sistem. Adapun diagram behavior dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu use case diagram, activity diagram, state medicine diagram, squash diagram, communication diagram, interaction overview diagram, dan timing diagram. Udah selesai pembahasan tentang UML. Yang kedua aku akan bahas metode SDLC, Software Development Life Cycle. SDLC merupakan rangkaian rencana terperinci yang menjelaskan cara mengisi, mengembangkan, mengelola, dan mendengarkan kualitas dari perangkat lunak tersebut. Tujuan SDLC menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi keinginan pelanggan dengan waktu dan biaya yang efektif. Adapun metode SDLC yaitu Waterfall, Angli, RAD, Iteratif, DevOps, Spiral. Metode Waterfall adalah metode yang sering dilakukan. Metode ini pasti yang kaku. Setiap tahap pengembangan harus diselesaikan secara keseluruhan sebelum melangkah pada tahapan berikutnya. Berikut tahapan: analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, pemeliharaan. Analisis kebutuhan. Tahapan ini merupakan tahapan pertama dan paling penting dalam tahapan ini yang akan menentukan sistem apa yang kita hasilkan dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Desain. Pada tahap ini kebutuhan sistem diterjemahkan menjadi sebuah pengembangan sistem dalam bentuk model. Model tersebut bisa dianggap sebuah blueprint pada perangkat lunak. Karena itu tim pengembang harus mengerti model yang dikembangkan atau dibuat. Implementasi. Pada tahapan ini model yang dibangun diterjemahkan menjadi perangkat lunak dengan menuliskan kode pengirim. Pengujian. Pada tahapan ini dilakukan pengecekan perangkat lunak yang sudah dibangun telah kerja sesuai yang diharapkan. Tujuannya, kinerja sistem sudah bisa diterima pengguna. Pemeliharaan. Tahapan ini adalah tahapan untuk memperbaiki jika ternyata bab yang bersifat tidak kritis. Namun, pada umumnya tahapan ini merupakan tahapan pengembangan jika masih ada kebutuhan yang belum diakomodasi dalam bentuk sistem. Perkembangan akan dilakukan pada tahap ini. Metode Agile merupakan pendekatan yang relatif yang baru dikenaikan proses menjalankan tahap-tahap tersebut secara berulang. Pada metode ini, bahkan perangkat lunak akan dibagikan kepada pelanggan
Tiap kali sebuah sprint telah selesai dikerjakan, dengan ini penguasa dapat melihat langsung proyek yang sudah dikerjakan. Pada tahapan ini memberikan perkembangan yang besar. Banyak pengguna yang menyukai metode ini karena digunakan pada kondisi yang tidak menentu. Adapun perbandingan metode waterfall dan metode Agile memang mempunyai kekurangan dan kelebihan, namun metode ini digunakan untuk kondisi yang sesuai dengan sifat masing-masing metode. Oke, sekian video dari aku tentang pembahasan pemodelan UML dan metode SDLC. Semoga presentasi tadi bermanfaat bagi kalian semua. Maaf apabila ada salah kata yang aku ucapkan atau kata-kataku yang kurang jelas. Nanti akan aku jelaskan lewat tulisan ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Oke, see you next video. Bye bye.